Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali warga jemaat Gereja Toraja Gunung Putri dalam rehat pagi Selasa 30 Mei 2023. Sebelum kita mulai, marilah kita satu dalam doa dan kita berdoa. Selamat pagi, ya Bapa di surga. Terima kasih atas pernyataan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang sehat untuk melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca dan merenungkan singkat mengenai firman-Mu. Sertai kami agar kami dapat mengerti maksud firman-Mu ini, sehingga firman ini dapat menjadi pedoman kami dalam langkah hidup kami selanjutnya. Inilah doa kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan pagi hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasalnya yang ke-19 ayatnya 17 hingga ayatnya ke-25. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentunya banyak dari mereka akan binasa. Juga para iman yang datang mendekat kepada Tuhan, haruslah mereka menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para iman dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Kedekatan yang dibatasi. Kita mungkin sudah sering melihat bagaimana seorang presiden bisa begitu dekat dengan rakyatnya ketika berkunjung ke suatu daerah. Tidak jarang dia berjalan di antara orang banyak, menyapa, bahkan menyelami beberapa orang. Kehadiran pasukan pengamanan presiden sering kewalahan, karena mereka bukan hanya menjaga jangan sampai ada sabotase ataupun serangan. Mereka juga menjaga batas interaksi sang presiden dengan orang yang mendekatinya. Kedekatan dengan sang simbol negara itu tak boleh ditanggapi berlebihan sampai mengabaikan kehormatan. Allah yang tak terjangkau mendekatkan dirinya kepada umatnya. Tetapi kedekatan yang dapat dialami dengan dia tidak boleh melampaui batas. Larangan untuk datang lebih dekat dipertegas. Tentu maksudnya supaya hal itu tertanam kuat dalam diri umatnya. Penegasan mengenai fatalnya akibat melanggar batas itu menunjukkan betapa pentingnya menjaga batas itu. Kerelaan Allah turun menemui umatnya tidak boleh ditanggapi berlebihan, sampai kita lupa bahwa Dia tetap saja Allah yang kudus dan tak terjangkau, dan kita manusia adalah ciptaan yang tak layak namun dikasihinya. Begitu pentingnya menghormati kekudusan dan kemuliaannya, sehingga para imam harus menyucikan diri dan bahkan tidak diperkenankan untuk naik bersama Musa ke gunung Sinai. Melanggar batas yang ditentukan Allah mengakibatkan kebinasaan, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Baiklah kita selalu mengingat bahwa Allah yang begitu baik dan setia itu adalah juga Allah yang tak membiarkan kekudusannya dilanggar.
Ingatlah setiap saat bahwa kita ini hidup dan diselamatkan oleh Allah yang kudus. Rasa hormat akan menjadi bagian hidup dari setiap orang yang menghayati kehadiran Allah yang kudus dalam perjalanan hidupnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri renungan pagi pada saat ini. Mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih atas firman dan renungan yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, hormat akan menjadi bagian hidup dari setiap orang yang menghayati kehadiran Allah yang kudus dalam perjalanan hidupnya. Saat ini kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Semoga di hari bahagia ini Kau berkati segala usaha mereka dalam menggapai cita-cita, agar dapat berjalan dengan baik, dan juga saudara-saudara kami bisa bertumbuh dalam iman dan perbuatan mereka. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, berkati mereka, rawatlah mereka melalui tangan dokter, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi setiap hari, sehingga saudara kami dapat pulih sedia kala dan dari dalamnya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Gunung Putri. Engkau berkati Ibu Pendeta beserta keluarga ya Bapa dalam segala aktivitas dan pelayanannya. Berkati juga majelis-majelis dan juga OIG di dalamnya, PKB, PWGT, PPGT dan SMGT dalam melaksanakan segala rencana kegiatan pelayanan di Gunung Putri. Terutama untuk adik-adik PPGT yang sebentar lagi akan berangkat ke Batam besok hari dalam rangka kegiatan Prescamp. Kau berkati perjalanan mereka agar dapat tiba di tujuan dengan selamat tanpa kurang satu pun. Semoga selama kegiatan mereka di Batam dapat berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan rencana, dan dapat kembali ke tengah-tengah jemaat-Mu di Gunung Putri dengan semangat baru dalam pelayanan. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri dalam memimpin bangsa Indonesia, agar bangsa kami, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju ke depannya dan lebih baik dari tahun ke tahun. Ya Bapa di surga, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Anakmu Yesus Kristus, yang ialah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini dan doa pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.